Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazarudin Pratama, NPM 5019119, berasal dari kelas 5D. Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang sumber belajar PPKN SD. Secara sempit, sumber belajar diartikan sebagai semua sarana pengajaran yang dapat menyajikan pesan yang dapat didengar secara auditif maupun yang dapat dilihat secara visual. Sedangkan secara luas, menurut Udin Saripudin yang Winata Putra, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat bahan pengajaran terdapat atau asal untuk belajar seseorang. Jenis sumber belajar adalah sumber belajar yang sudah tersedia dan ditinggal dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak secara khusus dirancang untuk keperluan pembelajaran, namun dapat ditemukan, dipilih, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Sumber-sumber belajar dapat terbentuk. Yang pertama, pesan. Informasi yang disampaikan melalui komponen lain berupa ide, fakta-fakta, dan data. Contohnya bahan ajar, cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Yang kedua, orang, guru, instruktur, siswa, ahli, narasumber, tokoh masyarakat, pemimpin lembaga, tokoh karya, dan sebagainya. Yang ketiga, bahan atau material. Media software yang bisa digunakan untuk menyampaikan pesan yang ditampilkan dengan menggunakan alat hardware atau dapat menampilkan dirinya sendiri, misal transparansi OHP, buku transparansi, film, slides, gambar, grafik yang dirancang untuk pembelajaran, relief, candi, arca, komik, dan sebagainya. Yang keempat, yang selanjutnya, manfaat sumber belajar pada saat proses pembelajaran. Dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret dan langsung. Anak dalam usia SD berada pada fase berpikir konkret, artinya anak pada tingkat usia tersebut belum mampu berpikir di luar batas kemampuan panca inderanya. Pemberi belajar yang nyata atau konkret dan meningkatkan kebermaknaan dalam proses belajar anak. Selanjutnya, pemanfaatan sumber belajar dapat mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Ada kalanya guru harus menjelaskan mengenai hal-hal yang tidak mungkin untuk diadakan, dikunjungi, atau dilihat secara langsung. Yang ketiga, menambah wawasan dan pengalaman anak. Upaya memperluas wawasan anak melalui pemanfaatan sumber belajar juga merupakan nilai tambah yang lain dari sumber belajar. Wawasan tersebut dapat diperoleh jika siswa dihadapkan dengan lingkungan sebenarnya dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya, memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Sumber belajar juga dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. Misalnya, informasi yang didapat anak melalui buku bacaan, majalah yang terbit tiap minggu untuk anak, dan narasumber. Selain memberikan informasi terbaru, juga akan meningkatkan bacaan anak dan terlatih dan untuk senantiasa haus akan informasi. Selanjutnya, meningkatkan motivasi belajar anak. Kreativitas guru untuk memilih dan memanfaatkan berbagai sumber belajar dengan mendorong anak menyenangi kegiatan belajarnya, karena anak diberikan sumber pengetahuan, sumber informasi, dan sumber belajar yang beragam. Selanjutnya, mengembangkan kemampuan berpikir anak secara lebih kritis dan positif. Dengan memberikannya berbagai alternatif sumber belajar pada anak, kemampuan berpikir kritis anak akan semakin meningkat. Hal tersebut ditunjukkan pada anak dengan banyak mengemukakan pertanyaan terhadap berbagai fakta, peristiwa, kejadian yang ditemukannya di tempat yang disediakan berbagai sumber belajar. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila saya kata-kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.